Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat dan rahmat Allah menyertai kita semua untuk kita dapat melaksanakan puasa bulan Ramadan hari ini. Mudah-mudahan rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya sampailah kita kepada hari kemenangan. Saudaraku, semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betul bahwa apa-apa yang ada pada kita, bahwa harta yang kita miliki, dari rezeki yang telah dibukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, semua itu merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pinjaman itu, dalam harta kita, ada hak orang lain di dalamnya. Manakala pinjaman itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man zallazi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Untuknya merupakan pahala yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, betapa banyak di luar sana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berharap uluran tangan kita dari menyisihkan sebagian pinjaman dari Allah, rezeki dari Allah, harta yang dititipkan oleh Allah ini, sebagian adalah hak mereka. Saudaraku, ketika pemberian kita sampai kepadanya, tentu saja si penerima dalam hatinya, sanubarinya, bergetar jiwanya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, betapa mulianya hati hamba-Mu yang satu ini. Ia memberikan kepadaku sebagian dari hartanya. Ya Allah, apabila Kau restu, limpahkan kembali harta kepadanya, agar ada orang lain pula yang memberikan, yang menerima pemberian darinya seperti aku yang menerimanya, ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, doa orang yang lapar, doa orang yang butuh uluran tangan, tentunya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tidak itu saja. Alkisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dan memohon restu, memohon doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa keesokan harinya ia akan melangsungkan pernikahannya. Ketika pemuda itu beranjak
meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba datanglah malaikat Israel menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, siapakah pemuda yang tadi datang kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya adalah sahabatku sekaligus muridku, dan menyampaikan kepadaku bahwa esok hari ia akan melangsungkan pernikahan." Lalu malaikat Israel berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sayang sekali ya Nabi Ibrahim, pemuda itu umurnya tidaklah sampai esok hari." Hadirin yang dirahmati Allah, singkat cerita, ketika menyampaikan kalimat itu, malaikat Israel menghilang dari pandangan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bergegas, ingin melangkahkan kakinya menemui pemuda itu, agar kiranya pernikahannya dilaksanakan pada malam itu juga. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, langkah Nabi Ibrahim terhenti. Dalam hati Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya ajal adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ternyata keesokan harinya pemuda itu melangsungkan akad nikahnya. Bahkan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, pemuda tersebut menjalankan rumah tangganya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun terheran-heran. Apakah betul yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim adalah malaikat Israel? Dalam tertegunnya, datanglah malaikat Israel menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Allah Israel, betulkah pada waktu itu kau yang hadir menemuiku dan menyampaikan pemuda itu umurnya tidak sampai esok pagi waktu itu?" Apa jawab malaikat Israel? "Betul Nabi Allah Ibrahim. Akan tetapi terhalang aku untuk mencabut nyawanya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencabut nyawa dari pemuda itu." Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, apa penyebabnya?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Ya Nabi Allah Ibrahim, suatu hari sebelum pemuda itu melangsungkan pernikahan, dia telah mensedekahkan separuh dari harta yang ia miliki ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kepadaku agar tidak mencabut nyawa pemuda itu." Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim bersujud serta mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ternyata sodako dengan sodako yang diberikan oleh hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kebesaran-kebesarannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Alkisah itu merupakan iktibar bagi kita, setidaknya membangkitkan semangat kita, membangkitkan jiwa kita untuk melaksanakan kewajiban kita, membayar zakat, membangkitkan jiwa kita untuk senantiasa kita menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mari kita tunaikan zakat di awal waktu, dan mari kita melaksanakan sedekah, beramal, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga saja amaliyah kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah kiranya kita dipertemukan oleh Allah di hari kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.